Oke. Tugas Tidak ada keamanan dia aku. dia sudah masuk dia, sudah masuk. Aman, Selin aman ya. Oke, Noel ini yang suaranya sudah terbuka. Apa Noel? TKWKA kita waktu kelas 7 kemarin apa? TKWKA kita di PJOK. Nomor berapa? Ada berapa sih TKWKA? 5 ya? Pak. Ada 5 ya? Oke. PJOK masuk yang mana? Halo Selin, selamat datang. Sudah masuk juga ya. Oke, yuk ada yang ingat? Masa nggak ingat nih dari puluhan anak ini? Abel, ingat nggak Bel? TKWK Abel? PJOK? Apa TKWK kita? Masa lupa? Ayo. Saya share screen lagi ya. Oke. Anak-anak, TKWK kita yang kelas 7 kemarin itu kan wonderful limit ya. Bagaimana kita di hadapan Allah ya. Kita sudah diberikan anugerah sama Tuhan, tubuh yang sehat ya. Terus tidak ada penyakit misalnya gitu ya. Terus kita badannya lengkap ya, tidak ada cacat. Ya, ini anugerah Tuhan anak-anak. Jadi kita bagaimana harus memelihara di hadapan Tuhan ya. Jangan merusak tubuh kita dengan tidurnya tidak teratur ya, makannya tidak sehat, lalu apa namanya nggak pernah exercise gitu ya, jadinya badan kita akhirnya banyak penyakit gitu ya. Terus waktu corona ini kita nggak pakai masker, sama aja ya, itu juga merupakan tidak menjaga kesehatan juga gitu. Wonderfully made ya, nomor 1. Oke, nah di kelas 8 ini saya ingin menambahkan ya TKWKA kita dengan striving for shalom. Artinya ketika kita jadi sehat, kita jadi berkat juga bagi orang lain. Kita jadi motivasi buat orang lain ya. Gitu. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Contohnya ya, ada kawan kita yang tiap hari itu apa namanya? Suka makan cimol gitu ya, yang banyak MSG-nya. Ya kita ingetin ya, jangan tiap hari lah. Ya kan? Ya 2 minggu sekali lah atau sebulan sekali gitu. Kalau perlu ya jangan. Ada mungkin saudara kita atau orang tua kita misalnya ngerokok misalnya, ya diingetin. Ya, mungkin nggak bisa langsung habis ya kebiasaan ngerokoknya, tapi paling enggak ada dikurangin ya. Kamu bisa nanti jabarkan ya apa dampak-dampak dari rokok misalnya, contoh gitu ya. Nah, ini artinya kita sudah bertindak sesuatu. Wah, kita ini jadi kayak superhero di dunia ini ya. Superhero untuk apa? Untuk menimbulkan kedamaian dan kebaikan bagi dunia ini. Ya. Kan sudah bukan apa namanya? Tidak Tuhan langsung yang turun tangan ya. Wah, kamu harus hidup baik. Tidak seperti itu lagi ya. Tapi Tuhan pakai kita, ya. Tuhan pakai Kelsey, Tuhan pakai Deus, ya. Tuhan pakai Mikael, Tuhan pakai Gaby, Tuhan pakai kita semua ya. 81, 82, ya. Semua orang-orang, semua anak-anak yang sudah dimotivasi seperti ini untuk bertindak sesuatu ya, supaya buminya sehat. Nah, ini ya, lihat gambar ya. Tolong direspon, gambar clear? Gambarnya jelas? Jelas kok. Jelas ya? Jelas, Pak. Kursor Bapak, tanda panah Bapak kelihatan? Jelas? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini ya. Save the world. Oke, siap. Save the world. Ya, jadi kita menyelamatkan dunia ini sebenarnya ya, dari kekacauan, dari penyakit, dari ketidaksehatan gitu. Ya, makanya ini kan yang banyak digembor-gemborkan ya. Kita lagi COVID ya, barang siapa tidak memakai masker atau tidak menjaga dirinya, berarti artinya dia akan membuat orang lain kena penyakit gitu ya. Jadi lindungilah dirimu
berarti kamu sudah melindungi aku. Wah, gitu ya. Banyak sekali jargon-jargon, ya, kata-kata di sepanjang pandemi ini khususnya. Ini juga salah satu ya cara. Kalau kita sendiri lalai, kita nggak pakai masker, kita malas cuci tangan, habis dari misalnya apa, main basket misalnya, atau sepedaan sore-sore, habis itu kita nggak langsung mandi, kita masih pegang apa-apa gitu ya, kita masih malas-malesan di sofa, ya itu berarti kita mengundang penyakit buat keluarga kita. Oke? Kita tugasnya ini kayak superhero, agen gitu ya, untuk dunia ini. Kita harus membagikan apa yang baik ya. Jangan cuma diri kita sehat, tapi keluarga kita, masyarakat, tetangga kita itu sehat juga ya. Anak-anak, ada yang namanya SDG ya, Sustainable Development Goals. Ini dibuat oleh WHO anak-anak, World Health Organization ya, Badan Kesehatan Dunia ya. Wah, ini erat sekali kaitannya dengan PJOK gitu ya. Jadi World Health Organization ini membuat atau mencanangkan bersama dengan pemerintah setiap negara, termasuk Indonesia, untuk jangka waktu 10 tahun ke depan, itu membuat program-program berkelanjutan. Ya, salah satunya program-program kesehatan gitu. Nah, makanya ada 17 ya. Ada 17 program-program yang dibuat itu digunakan untuk supaya 2030 generasi kalian nanti itu jadi generasi yang mentransformasi dunia. Ini serius loh ya. Ini tujuan yang luar biasa sekali. Caranya adalah dari hal-hal kecil anak-anak. Perhatikan ya. PJOK kita tadi kan striving for shalom ya. Kita membuat shalom, membuat damai, membuat sehat juga masyarakat di sekeliling kita, bukan hanya kita sendiri ya. Kita menaruh SDG nomor 3 ya. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan bagi masyarakat. Ini ya SDG ya. Ingat tadi SDG singkatannya apa? Coba saya mau tanya sama SDG singkatannya apa tadi? Felicia. Ceni, ayo Ceni. SDG singkatannya apa? SDG. Ingat nggak Ceni? Itu ada tulisannya itu di situ. Saya tadi masuk, Pak. Telat masuk ya? Oke, yang nggak telat masuk. Pandu. SDG tadi apa Pandu? Tolong direspon. Lupa, Pak. Lupa, ini loh. Sustainable, lihat ini ya. Sustainable Development Goals. Ya, SDG ya. Artinya adalah tujuan pengembangan berkelanjutan. Nah, itu artinya bahasa Indonesianya. Tujuan perkembangan berkelanjutan. Jadi intinya kita semua ini punya tujuan nih untuk melakukan sesuatu sampai 10 tahun ke depan. Ya. Nah, apa yang kita lakukan? Lihat ini ya, mengurangi 1/3 dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ya. Kalau corona ini kan menular. Ya. Jadi kalau ada yang meninggal itu wajar ya karena ada penyakit menular. Tapi kematian dini yang dimaksud adalah karena disebabkan oleh manusia sendiri, kita sendiri, gitu ya. Dari makanan-makanan yang tidak sehat, kurang istirahat, kurang tidur, jarang berolahraga, ya. Justru kematian karena penyakit-penyakit yang tidak menular inilah yang angkanya itu paling tinggi di dunia. Contohnya, penyakit jantung koroner, diabetes. Oke? Tolong ditanggapi, suara saya clear? Sampai sini paham? Oke, siap. Oke, di-mute lagi ya. Siap. Terima kasih. Ya. Maria, apakah sudah masuk? Maria, tolong merespon. Pak. Sudah, Pak. Oke. Mantap. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi ini digunakan nanti untuk mensejahterakan kita semua kok sebenarnya ya. Balik lagi ke kita semua. Ya. Makanya anak-anak tolong ini diingat ya. Juga kita ngurusin corona ya, kita menanggulangi ini tapi kita juga peduli. Kita olahraga juga ya. Jangan olahraganya motivasinya tiap hari cari cewek gitu ya.
Terus atau misalnya TP-TP sama cowok gitu ya, naik sepeda, bukan itu ya motivasinya ya. Gitu. Pertama-tama dulu kita mau sehat dulu gitu. Ya. Lanjut. Oh, aduh. Lihat ini ya. Menurut kamu orang yang sehat tuh gimana sih? Seperti apa? Apakah seperti gambar ini? Ini berarti sehat? Belum tentu anak-anak, ya. Atau yang selentur ini badannya? Belum tentu, ya. Nah, orang yang sehat itu harus minimal punya 5 komponen kesehatan ini. Nah, ini ya. Komponen kesehatan ini apa saja? Ya, pertama lihat ya, meliputi kardio. Nah, makanya tadi waktu pemanasan Bapak kasih ya 3 langkah pemanasan itu ya. Nah, itu adalah pemanasan-pemanasan yang kardio sifatnya. Kardio ini apa? Temponya cepat ya. Dan itu pembakarannya cepat. Makanya itu berhubungan dengan cardiorespiratory system ya. Jantung dan paru-paru. Oke, anak-anak sampai sini paham? Tolong direspon. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Pak. Siap. Yang kedua, anak-anak punya kekuatan. Ya, ada unsur kekuatannya. Gitu. Saya sudah pernah jelasin kalau nggak salah ya, laki-laki itu paling nggak bisa mengangkat 3/4 berat badan tubuhnya. Ya. Berlawanan dengan gravitasi ke atas. Gitu ya, atau ke depan. Nah, berarti dia dikatakan lumayan sehat. Jadi, orang yang dikatakan sehat tuh harus memenuhi unsur-unsur ini, anak-anak. Yang ketiga, ketahanan. Gitu. Contohnya, ya dia plank 30 detik aja, itu berat sekali ya. Tahu plank ya, anak-anak ya? Tolong di respon. Tahu, Pak. Plank tahu ya? Tahu, Pak. Yang begini ya. Tahu, Pak. Ini. Tahu, Pak. Ya kayak push up gitu, tapi tangannya begini ya, diam aja ya, diam aja. Nah, itu ya. Ya, Pak. Plank misalnya 30 detik aja dia nggak bisa gitu ya misalnya. Nah, itu berarti agak kurang gitu. Ya. Kita nggak usah ngomongin kekurusan atau kegemukan, enggak ya. Tapi ini kesehatan secara keseluruhan gitu. Nah, harus memenuhi aspek flexibility ya atau kelenturan. Ya, dia fleksibel badannya. Makanya saya seringkali juga ada olahraga-olahraga yang flexibility ya, gitu ya, narik-narik gitu ya. Nah, itu gunanya untuk sekali lagi menguatkan kelenturan kita. Dan terakhir adalah ya kadar lemak, kita harus cek terus. Nah, orang yang sehat anak-anak itu memenuhi 5 kriteria ini. Gitu. 5-5-nya harus ada. Oh, Pak, apakah harus bagus semua? Ya, tidak harus 100% juga, ya. Paling tidak sudah memenuhi standar lah. Ya, standarnya tuh ya 5 ini. Gitu. Paling enggak ya lumayan kuat, cukup kuat lah. Cukup tahan lah, ya. Dia misalnya plank atau misalnya dia lari, ya, dia cukup tahan lah beberapa menit tanpa stop, misalnya gitu ya. 5 menit aja tanpa stop, dia tahan. Nah, itu berarti lumayan sudah masuk unsur itu. Ya. Kalau dia lari 1 menit aja udah ngos-ngosannya nggak karuan, sudah mau pingsan, nah berarti ada unsur, ya, ada komponen kesehatannya yang perlu ditingkatkan. Berarti dia masih belum terlalu sehat di situ. Oke, anak-anak sampai di sini ngerti ya? Nah, Bapak dulu sampai sini, ya. Bapak akan tunjukkan sedikit video ya. Ini kasih. Bapak akan tunjukkan sedikit video terakhir ya. Setelah ini nanti kamu akan mengerjakan latihan di Google Classroom seperti biasa. Ngerti ya? Kamu nanti mengerjakan di buku latihan atau catatan kamu, baru di-upload lagi ya di Google Classroom, baru nanti Bapak nilai dari situ. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan lihat tayangan video dulu. Ya. Mana dia ya? Kita buka. Kalau nggak salah. Oke, sebentar. Ini ya. Kelihatan? Anak-anak, apakah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kan, Pak.
Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara kombinasi latihan untuk kelima-limanya sekaligus. Nah, ini ya. Mereka badannya juga besar-besar, tapi bukan berarti mengurungkan niat mereka untuk berolahraga. Ya. Wih, yang cewek ini juga ya, pakai bawa barbel dia ya, bawa dumbbell sambil begitu ya. Berat nggak itu? Berat pasti kan. Maksudnya daripada kosong ya. Boleh ya. Ini variasi latihan. Jadi kombinasi ya, kekuatannya ada, ya. Ini kardionya ada, ya kan? Pasti dia sweat ya, sweating ya, berkeringat ya. Pembakarannya berarti tinggi, ya kan? Ketahanannya juga ada karena dia terus-menerus seperti itu. Itu tidak stop ya. Ini 30 menit full seperti ini. Nah, ini contoh aja. Ya. Full 30 menit tidak stop ya, tetap jalan, tetap lari. Ini kayak model-model lari, jogging tapi terus-menerus gitu ya. Nah, itu ya. Lihat yang ibu-ibu ini ya. Dia bawa dumbbell gitu ya. Oke. Kita stop dulu. Nah, Bapak terinspirasi dari ini ya, Bobby Ida ya. Suara Bapak masih clear? Tolong direspon. Pak. Masih Jelas, Pak. jelas ya? Pak. Oke, nah. Latihannya minggu-minggu ke depan nanti Bapak akan tunjukkan lagi ya, kamu bisa simple latihan di rumah gitu ya. Tidak perlu susah-susah gitu, tapi tetap bisa sehat. Ini khusus untuk exercise-nya. Oke, tetap ingat tujuan kita 2030 ya, kamu jadi generasi penerus yang bisa jadi berkat buat masyarakat. Kamu sehat, masyarakat juga sehat. Gitu ya. Oke, silakan kita tutup dalam doa. Itu saja. Ada pertanyaan dulu untuk tugas dan lain-lain? Kira-kira menurut kamu ada pertanyaan? Yuna aman, Yuna? Yuna aman? Oh, Aman, Brian. Pak. Siap, siap. Terima kasih. Brian? Pak, berapa buku yang dipakai, Pak? Satu saja sudah. Tidak usah repot-repot. Sekaligus catatan, sekaligus latihan. Ya kan? Nah, waktu Bapak jelasin seperti ini, kamu catat ya, dikit-dikit ya. Paling enggak kamu ada catatan. Gitu. Ya, karena ada yang tidak ada di PPT juga penjelasan Bapak kan. Gitu. Oke, Florian? Sudah siap catatannya? Udah, Pak. Sudah ya, oke. Oke, anak-anak, gitu dulu. Kamu nanti menjelaskan kembali ya yang sudah kita bicarakan tadi, diskusikan. Ada 2 nomor di Google Classroom, kamu buka Microsoft Word-nya, boleh langsung dikerjain di situ, boleh juga dikerjakan di buku latihan atau catatan. Ya. Oke? Minta tolong kesediaan Ibu Naomi ya untuk berdoa memimpin kita mengakhiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami telah menyelesaikan pelajaran PJK. Engkau berkati kami, Engkau jagai kami, sampai apa yang telah disampaikan Bapak semua bisa kami tanamkan dalam hati kami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ya Bapak, hanya doa kami dan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Naomi. Anak-anak, maksimal jam 6 sore